Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol, kali ini aku membawakan satu kasus pembunuhan, tapi ada fetis anehnya. Dan ini merupakan kejadian nyata di Jepang, dan mungkin ini sempat ramai di Twitter. Langsung tak bahas apa yang terjadi dan apa yang dilakukan sama orang ini. Oke, orang yang mau aku ceritakan ini bernama Hiroshi Mae-ue, kelahiran tanggal 8 Agustus tahun 1968. Hiroshi ini lahir di Osaka dan sejak lahir terkesan dia itu memiliki kelainan yang berbeda dengan orang-orang biasanya. Kelainan ya. Nah, dia ini suka mencekik orang, bukan hanya untuk mengakhiri hidup orang ini, tapi dia itu merasakan hasrat seksualnya itu juga terpenuhi dengan cara mencekik orang lain. Jadi memiliki fetis yang agak aneh. Tadi aku udah bilang dia lahir tahun 1968 dan di tahun 1988 dia ini lagi kuliah di Kanazawa Institute of Technology. Nah, di situ dia itu entah gimana mencekik temannya dan diakibatkan itu dia di DO, di drop out, keluar dari sekolahnya. Nah, ini awal mulanya. Lalu 7 tahun setelah itu di tahun 1995, waktu itu dia lagi bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi dan entah gimana dia ini mencekik rekan kerjanya dan diakibatkan itu dia dipecat dari perusahaannya. Tapi untuk kejadian yang kedua, meskipun ini sempat dilaporkan ke polisi, tapi karena pada akhirnya Hiroshi ini milih damai dengan korban sehingga kasusnya ini tidak dibawa hingga ke pengadilan, alias dia tidak ada catatan rekor kriminalnya. Dan 6 tahun setelah itu di tahun 2001 dia ini mencekik 2 orang perempuan dan diakibatkan ini dia mendapatkan keputusan dari pengadilan untuk dipenjara selama 1 tahun. Ini bisa mencekik 2 wanita ini aneh, masuk. Ya ini aneh juga ya. Ya bisa jadi satu demi satu, tapi ya udah nggak normal sebenarnya. Nah, lanjut lagi di tahun 2002. Kali ini lagi-lagi dia mencekik orang, tapi yang dia cekik ini anak SMP. Dan kali ini akhirnya dia mendapatkan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Setelah keluar dari penjara, mungkin dia itu mikir, aku ini masih pengen nyekik orang, tapi gimana caranya aku nyekik orang tanpa disalahkan? Mungkin dia sendiri mikir, dan setelah pertimbangan yang lumayan panjang, dia ini jadi tahu kalau di Jepang sendiri itu memang ada komunitas orang-orang yang berkumpul untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan di situ dia mikir, kalau misalnya aku ketemu sama orang-orang yang memang tujuannya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, terus tak cekik, kayaknya nggak masalah ini. Ya wis, aku tak mulai gabung ke komunitas ini dan mencari teman dengan alasan aku juga mau mengakhiri hidup. Padahal kalau udah ketemu, ya sebenarnya dicekik dan dibunuh. Sehingga di tahun 2005 Hiroshi Mae-ue ini ternyata melakukan 3 kali lagi pencekian, tapi kali ini dia membunuh semuanya. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 19 Februari tahun 2005. Korbannya bernama Michiko Magamoto yang berusia 25 tahun. Seperti yang udah aku sampaikan barusan, Michiko sama Hiroshi ini jadi tahu melalui komunitas orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya mereka sendiri. Dan di situ mereka itu janjiannya, ayo kita mengakhiri hidup kita dengan cara kita di mobil lalu menyalakan gas karbon dioksida dan mati bersama. Ini salah satu cara yang lumayan umum di Korea juga kayaknya. Jadi orang-orang itu beli kayak arang, lalu ini dibakar di dalam mobil dan dalam kondisi pintunya tertutup, dan tentunya lama-kelamaan mobilnya ini penuh dengan gas karbon dioksida, nggak ada oksigen, sehingga mereka akan mati. Nah, janjiannya kayak gitu. Setelah ketemu mereka naik mobil dan ternyata di mobil Hiroshi ini mencekik perempuan itu, dan setelah dicekik ceweknya ini dibuang di kayak belakang hutan gitu. Dan 3 bulan setelah itu, pada bulan Mei tahun 2005, lagi-lagi dia mencekik anak SMP. Setelah dia bunuh, dia buang lagi di belakang pegunungan. Dan di bulan Juni tahun 2005, lagi-lagi dia melakukan pembunuhan yang sama, tapi terhadap mahasiswa. Dan ini juga dibunuh di belakang kayak di hutan gitu, di belakang pegunungan yang ada hutannya. Awal mulanya kasus ini terbongkar besar itu karena Michiko itu akhirnya mulai dicari polisi, dan karena polisi mencurigai orang yang bernama Hiroshi karena dari dulu itu suka nyekik lah dan memiliki catatan kriminal yang buruk, polisi nyoba melakukan investigasi terhadap orang yang bernama Hiroshi ini. Sehingga pada tanggal 5 Agustus tahun 2005, kepolisian Jepang mendatangi Hiroshi, dan setelah ditangkap, dia itu nggak terlalu bohong ataupun menutupi apa yang dia lakukan. Ketika ditanyain, dia mengiyakan dan dia mengaku kalau ini merupakan perbuatan dirinya. Dan dia ngaku kalau 3 orang itu dia bunuh dengan alasan kalau dia mencekik seseorang, dia ngerasa hasrat seksualnya itu terpenuhi. Dan karena ini merupakan sesuatu yang memang dia ingin lakukan, dia itu mencari orang-orang yang mau dicekik dan mencari kematian. Dan tempat yang dia temukan merupakan komunitas
diri itu tadi. Setelah membunuh 3 orang yang kali ini, akhirnya pada tanggal 29 Maret tahun 2007, Hiroshi ini dibawa ke sidang, dan di sidang itu hakimnya bilang kayak gini, tak bacakan. Hiroshi merupakan kekejaman pembunuhan berantai dan gak bisa, bahkan kecil kemungkinannya untuk bisa sembuh hanya dengan direhabilitasi. Mengingat buruknya track record yang dilakukan sama Hiroshi, ini merupakan perilaku brutal, tidak berperasaan, jahat, dan kecenderungan seksualnya sudah mengakar dan sulit diperbaiki. Sehingga hakimnya ini menjatuhkan hukuman mati kepada Hiroshi. Jadi bisa dibilang hakim pun ngerasa ini orang nggak bisa diobati, tidak bisa dibenarkan, dan kalau ini dikembalikan ke lingkungan ataupun ke masyarakat, takutnya dia memangsa lebih banyak orang lagi. Yo, itu sebenarnya pesannya ya toh. Dan tentunya Hiroshi tidak sepenuhnya menerima keputusan ini. Dia juga banding, dia juga nyari pengacara, dia juga mencari psikiater yang mau bilang kalau dia ini masih bisa diobati. Dan dia berusaha untuk merayu hakim-hakim agar dia ini tidak mendapatkan hukuman mati. Tapi pada akhirnya psikiaternya ini pun merasa memang bisa diobati, memang bisa direhabilitasi, bisa dibenarkan. Tapi ini orang terlalu bahaya untuk dikembalikan ke masyarakat. Sehingga pada akhirnya hakim tidak menerima banding dan akhirnya dia ini mendapatkan hukuman matinya pada tanggal 28 Juli tahun 2009. Kayak gini nih, sebagai orang Korea aku ngerasa ada perlunya. Kemarin aku juga sempat ngomong sama teman-temanku, hukuman mati ini pantas nggak? Apakah lebih berat hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup? Aku ngerasa hukuman mati ini lebih bagus karena ini menunjukkan kepada orang-orang lain, kalau kamu membunuh orang lain, kamu juga bisa dibunuh kayak gini. Tapi ada juga orang-orang yang merasa sebaiknya dihukum penjara seumur hidup biar dia itu lebih tersiksa. Tapi kalau aku sendiri nggak terlalu setuju ini, bukan masalah HAM atau gimana, karena yang membiayai ini orang selama di penjara adalah masyarakat yang bekerja dan pajaknya ini yang digunakan untuk membiayai ini orang. Dan aku ngerasa ini sangat tidak fair gitu. Ya kecuali dia ini ditaruh di tempat yang sangat tidak layak hidup. Tapi kalau kayak gitu ya kan tidak manusiawi. Jadi agak repot karena ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk bekerja, berusaha untuk makan, sakit juga nggak punya uang ke dokter. Tapi orang-orang di penjara gimana? Sakit diobati, makan dikasih, kalau misalnya terlalu panas yo dikasih kipas, masih dipenuhi gitu loh kebutuhannya. Sehingga menurutku ini tidak adil, apalagi kita tahu banyak banget orang-orang di luar sana yang bekerja demi melanjutkan hidupnya dengan cara yang baik dan etis. Oke Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi pada akhirnya Hiroshi ini mendapatkan hukuman mati dan merupakan seseorang yang mendapatkan vonis mati ataupun mendapatkan hukuman mati ke-103 di Jepang. Nah, kalau aku pendapatku kayak seperti yang barusan aku sampaikan. Kalau Pol-Pol, menurut Pol-Pol gimana sih hukuman vonis mati sama penjara seumur hidup? Mana yang lebih cocok untuk orang-orang yang melakukan pembunuhan berantai? Tuliskan di komen dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!